bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Syara'i, dan sebagai Bilal Saudara Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
سبيله في الجنة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesehatan, dan juga yang tak kalah penting diberikan nikmat ilmu pengetahuan. Dengan nikmat ilmu pengetahuan inilah ma'asyiral muslimin, kita semua dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat bagi kita semua. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, didukung dengan teknologi yang semakin canggih, secara umum umat manusia semakin tahu banyak hal apa yang ada di alam semesta. Yang awalnya jauh, kini dengan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi terasa dekat. Yang awalnya sulit, kini terasa mudah. Yang awalnya berat, kini terasa sangat ringan. Bahkan ma'asyiral muslimin, dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan teknologi yang semakin canggih, yang awalnya sifatnya rahasia dan gaib adanya, kini menjadi fakta, nyata dan realita, sehingga bisa dilihat dan disaksikan secara kasat mata. Artinya ma'asyiral muslimin, semakin akhir zaman ini Allah semakin banyak membuka rahasia, sehingga manusia semakin banyak mengetahui apa yang ada di alam semesta. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, meskipun demikian masih terdapat banyak hal yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sifatnya menjadi rahasia.
Di antaranya ma'asyiral muslimin, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagian dari banyak hal yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya adalah innallaha katamar ridha fi ta'atin. Yang pertama adalah sesungguhnya Allah merahasiakan keridhoannya di dalam bentuk ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Artinya ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu secara nyata, tidak dapat mendeteksi secara konkret bentuk ketaatan yang mana yang membuat Allah betul-betul ridho dan bangga kepada kita. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari petikan hadis ini, semangatlah terus untuk menabung sebanyak-banyaknya amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pahalanya dinilai kecil dalam pandangan manusia. Karena bisa jadi ma'asyiral muslimin, amal soleh yang kelihatan ringan dan kecil itu, semisal hanya bersedekah 1 bungkus nasi, atau bisa jadi hanya menyapu di masjid, atau bisa jadi hanya tegur sapa, senyum dan salam kepada saudaranya, ternyata amal itu membuat Allah betul-betul ridho dan bangga kepada kita. Semangatlah terus untuk menabung amal soleh, sekalipun itu kecil-kecil dalam pandangan manusia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa katamal ghadab fi ma'siyatin, dan Allah merahasiakan kemurkaannya dalam bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Artinya kita tidak tahu secara nyata bentuk maksiat yang mana yang membuat Allah murka kepada kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan perbuatan maksiat, sekalipun dosanya dinilai kecil. Karena bisa jadi ma'asyiral muslimin, hanya dengan sekedar ngerasani tetangga atau guyonan belaka yang membuat hati saudaranya terluka, ternyata membuat Allah murka besar kepada kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan perbuatan maksiat, sekalipun dosanya dianggap kecil. Karena sekali lagi, bisa jadi itu membuat Allah murka besar kepada kita. Yang jelas, di dalam Al-Quran ditegaskan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kata Allah, barang siapa melakukan amal kebaikan sekecil apapun itu bentuknya, pasti besok akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa melakukan kejelekan sekecil apapun itu bentuknya, besok akan juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada punishment dan reward dari semua yang kita perbuat di muka bumi ini. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Dan saya yakin ma'asyiral muslimin, jika kita betul-betul semangat menabung amal soleh meskipun kecil-kecil, pasti dia lebih semangat pula untuk menyambut amal soleh yang besar-besar. Dan kalau kita mampu menghindari perbuatan maksiat yang dosanya dianggap kecil-kecil, pasti kita jauh lebih takut dengan perbuatan maksiat yang dianggap dosanya besar-besar. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin,
bagian dari banyak hal yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa katama awliya'ahu fima bainan nas, dan Allah merahasiakan, menyembunyikan banyak kekasihnya di antara sekian banyak umat manusia. Artinya ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu secara nyata siapa di kanan kiri kita, siapa di belakang dan di depan kita, siapa di sekitar kita. Bisa jadi ma'asyiral muslimin, orang yang ada di dekat kita adalah termasuk kekasih Allah Subhanahu. Bahkan bisa jadi orang yang kadang kita anggap jauh lebih hina ketimbang kita, status sosialnya jauh lebih rendah ketimbang kita, ekonominya jauh lebih lemah ketimbang kita, bahkan kelihatan seperti orang pengangguran, tidak punya pekerjaan, tetapi ternyata hatinya jauh lebih sibuk ketimbang hati kita. Hatinya selalu sibuk bercengkrama dengan kekasihnya Allah, Tuhan alam semesta. Hatinya selalu sibuk bercakap-cakap dengan Tuhannya. Hatinya selalu berkedap-kedip dalam rangka untuk bertutur sapa dengan Tuhannya. Selalu zikir dan mengharap ridho dan cinta dari kekasihnya. Itulah bagian dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah kepada siapapun, berhusnudzonlah, berpositif thinkinglah, karena sekali lagi bisa jadi orang yang ada di dekat kita adalah bagian dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, dari sekian banyak hal yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Dan Allah menyembunyikan kapan datangnya malam Lailatul Qadar di sepanjang bulan Ramadan, hingga sifatnya rahasia, hingga secara umum umat manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan datangnya kemuliaan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Bisa jadi di malam pertama, kedua, ketiga, atau bisa jadi di pertengahan bulan suci Ramadan. Akan tapi ada prediksi-prediksi dari sekian banyak ulama yang kemungkinan besar, kata beliau, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di 10 yang terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan ada seorang ulama besar bernama Imam Al-Ghazali, dikutip dalam kitab I'anatut Talibin juz 2. Beliau mengatakan bahkan bisa menciptakan sebuah rumus tentang kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Kata beliau, kalau awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil 29 di 10 yang terakhir bulan suci Ramadan. Kalau awal bulan Ramadan jatuh pada hari Senin, kata beliau, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada di malam 21. Dan seperti yang kita ketahui serta kita alami bersama, Ramadan tahun ini, awal bulan Ramadan jatuh pada hari Ahad. Maka insya Allah, kalau kita yakin dengan rumus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, malam Lailatul Qadar insya Allah kemungkinan besar jatuh besok malam pas malam 29. Oleh karena itu ma'asyiral muslim, mudah-mudahan informasi konkret ini, rumus dari Imam Al-Ghazali ini menjadi referensi bagi kita, hingga kita mudah-mudahan semakin kuat
menyambut malam Lailatul Qadar. Mari kita sing-singkan lengan baju, siapkan energi lebih, kita tingkatkan volume zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita genjot terus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih besok malam di malam 29 sesuai dengan rumus yang disampaikan oleh imam besar, ulama besar Imam Al-Ghazali. Insyaallah malam Lailatul Qadar jatuh besok pada malam 29. Seorang ulama besar pula bernama Abul Hasan mengatakan, semenjak saya dewasa, kata beliau, mengikuti rumus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar tidak pernah meleset, tepat sesuai dengan rumus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita semua dan keluarga kita semua betul-betul diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu terus menabung amal soleh meskipun kecil-kecil, dan terus semangat serta mampu menghindari perbuatan maksiat sekalipun kecil-kecil, hingga kita betul-betul dinobatkan oleh Allah menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang yang sanggup menabung amal soleh kecil-kecil, takut dengan dosa kecil-kecil, kecuali manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan rezeki oleh Allah kelimpahan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.